Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, khususnya untuk anak-anak kelas 11 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Kita bertemu lagi di channel Belajar Itu Asik bersama KTV SMK Negeri 1 Kedung. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penjualan angsuran. Sebelum Ibu masuk ke materi, akan Ibu sampaikan bahwa tujuan dari setiap perusahaan adalah memperoleh laba. Laba diperoleh berbanding lurus dengan omset penjualan. Nah, sehingga apabila perusahaan menginginkan laba yang besar atau keuntungan yang besar, otomatis perusahaan tersebut harus meningkatkan jumlah atau omset penjualan. Untuk meningkatkan omset penjualan ada beberapa kebijakan atau strategi yang bisa diambil oleh perusahaan. Antara lain dengan menerapkan sistem penjualan kredit ataupun sistem penjualan angsuran. Kedua kebijakan ini diharapkan akan mampu meningkatkan omset penjualan karena dengan model penjualan yang semacam ini akan mempermudah pelanggan atau customer dalam melaksanakan kegiatan pembayarannya. Baik anak-anak, untuk topik penjualan angsuran pada siang hari ini ada beberapa subtopik yang nanti kita akan bahas. Yang pertama, anak-anak nanti diharapkan mampu memahami apa itu penjualan angsuran. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membedakan apa itu penjualan angsuran dan apa itu penjualan kredit. Perbedaannya ada di mana? Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan mampu menerapkan pencatatan untuk penjualan angsuran dengan beberapa metode. Nanti Ibu akan menyampaikan dua metode terkait dengan pencatatan penjualan angsuran. Kita masuk yang materi yang pertama, yaitu penjualan angsuran. Penjualan angsuran pada dasarnya adalah penjualan barang dagangan yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Ini bahasa umum yang biasa kita kenal adalah penjualan yang cara pembayarannya dicicil. Jadi kalau ada penjualan barang, model pembayaran dengan dicicil, itulah yang disebut sebagai penjualan angsuran. Nah, di sini dikatakan dilakukan secara bertahap, jumlah dan waktunya telah ditentukan. Jumlah dan waktu pembayaran ditentukan dari tabel angsuran. Jadi kapan harus dibayar, berapa jumlah yang harus dibayarkan, nah itu semuanya dijawab dari tabel angsuran. Kemudian ketika ada penjualan angsuran, pembayarannya harus bertahap, berarti di waktu yang akan datang, apa perbedaannya dengan penjualan secara kredit? Karena kalau penjualan secara kredit juga sama, penjualan dan pembayarannya dilakukan setelah kegiatan transaksi penjualan atau setelah penyerahan barang kepada pelanggan. Berikut Ibu buatkan tabel perbedaan antara penjualan kredit dan penjualan angsuran. Yang pertama, kita bisa membedakan dari aspek periode pembayaran. Untuk penjualan kredit, jangka waktu pembayarannya relatif lebih pendek, biasanya berkisar antara 30 sampai 60 hari. Sementara untuk penjualan angsuran relatif lebih panjang, mulai dari 6 bulan sampai 5 tahun atau lebih. Nah, barang-barang yang diperjualbelikan juga ada perbedaan. Untuk penjualan angsuran biasanya adalah barang-barang dengan harga yang besar, harga yang besar. Misalnya ada penjualan rumah, penjualan alat-alat elektronik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dilihat dari aspek perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Untuk transaksi penjualan kredit, begitu terjadi transaksi penjualan, maka hak miliknya berubah dari penjual kepada pembeli, meskipun pada saat itu belum terjadi pelunasan.
Tetapi untuk penjualan angsuran, perpindahan hak milik atau pembeli baru bisa mengakui barang tersebut menjadi miliknya setelah pelunasan atau setelah semua pembayaran yang menjadi kewajiban pelanggan sudah dibayarkan. Kemudian berikutnya, resiko kerugian dan biaya penagihan. Ini terkait juga dengan jangka waktu. Karena untuk penjualan kredit jangka waktunya lebih kecil, lebih pendek, sehingga untuk resiko kerugiannya juga lebih kecil dibandingkan dengan penjualan angsuran karena memiliki periode pembayaran yang relatif lebih panjang. Kemudian yang keempat, karena penjualannya secara kredit, penjualan angsuran memerlukan perjanjian terkait dengan pengembalian barang. Ini terkait juga dengan poin nomor 3, terkait dengan resiko. Karena di penjualan angsuran resikonya lebih besar, maka diperlukan perjanjian terkait pengembalian barang. Jadi kalau misalnya barang itu tidak jadi dibeli, dikembalikan, maka untuk yang penjualan angsuran memerlukan perjanjian yang lebih tertulis, yang lebih nyata, sehingga baik kepentingan pembeli maupun kepentingan penjual sama-sama terakomodir. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang mulai fokus di pencatatan penjualan angsuran. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa transaksi penjualan angsuran pembayarannya dilaksanakan secara bertahap di masa yang akan datang. Jadi barang diserahkan terlebih dahulu, untuk pembayarannya kemudian dilakukan kemudian. Nah, ketika transaksinya semacam ini, maka secara akuntansi menimbulkan permasalahan. Permasalahan utamanya adalah terkait dengan laba. Laba ini apakah mau diakui pada saat terjadi transaksi penjualan, ataukah mau diakui sepanjang periode pembayaran. Kedua metode ini sama-sama betul, sama-sama ada dasarnya. Jika laba diakui pada periode penjualan, betul juga karena memang transaksi penjualannya terjadi pada periode itu. Tetapi metode yang kedua, jika laba diakui proporsional sesuai realisasi kas, juga ada betulnya, karena ketika terjadi penjualan, belum tentu semua kasnya sudah terrealisasi. Jadi kalau metode yang kedua ini, laba harus diakui sepanjang periode waktu pembayaran. Baik, kita akan bahas untuk metode yang pertama, yaitu laba diakui pada periode penjualan. Jika menggunakan laba diakui pada periode penjualan, maka konsekuensinya yang pertama, laba diakui seluruhnya pada periode di mana penjualan dilakukan. Misal penjualannya dilakukan di tahun 2019, maka seluruh laba dari penjualan angsuran itu diakui di tahun 2019, meskipun pembayarannya nanti dilaksanakan masih di tahun 2020, 2021, dan seterusnya. Berikutnya, karena laba sudah diakui pada periode penjualan, maka pada tahun-tahun berikutnya sudah tidak ada lagi pengakuan laba. Jadi, perusahaan hanya mencatat adanya penerimaan kas yang mengurangi piutang angsuran. Tidak ada lagi pengakuan laba. Kemudian konsekuensi yang ketiga, hasil penagihan atau pembayaran setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Ini masih terkait dengan nomor 2. Artinya, begitu ada pembayaran dari pihak pembeli atau customer, maka dicatat sebagai pengembalian pokok piutang angsuran, sehingga akun piutang angsurannya berkurang dicatat di sebelah kredit. Kemudian poin yang keempat, apabila pelanggan dibebani bunga, maka dicatat sebagai pendapatan bunga.
khusus untuk yang nomor 4 ini, Ibu hanya sampaikan ini secara teori, karena pada prakteknya kita harus sama-sama memiliki kemauan, memiliki pengetahuan bahwasanya bunga itu adalah sesuatu yang dilarang di ajaran agama kita. Sehingga ini Ibu hanya sampaikan secara teori saja. Kemudian yang berikutnya, metode yang kedua, yaitu apabila laba diakui proporsional sesuai realisasi kas. Maksudnya semacam ini, karena pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, maka ada anggapan bahwa setiap kali ada pembayaran dari pelanggan, dalam komponen pembayaran itu selain ada komponen piutang, ada juga komponen laba. Nah, penerapan dari metode yang kedua ini membawa konsekuensi sebagai berikut. Yang pertama, laba penjualan yang timbul pada saat transaksi dilakukan dicatat dalam laba kotor belum direalisasi atau LKBD. Beda dengan metode yang pertama tadi, di mana pada saat terjadi penjualan angsuran, laba langsung diakui, langsung dicatat sebagai laba penjualan angsuran. Tetapi di sini dicatatnya kita menggunakan rekening LKBD, laba kotor belum direalisasi. Kemudian yang kedua, pada akhir tahun perusahaan mengakui adanya laba kotor direalisasi. Artinya semacam ini anak-anak, pada akhir tahun, pada tahun yang bersangkutan kita menerima pelunasan atau pembayaran piutang dari pelanggan. Seperti yang tadi saya sampaikan, di antara pembayaran piutang itu ada komponen laba, sehingga kita harus mengakuinya sebagai laba yang direalisasi. Untuk laba kotor direalisasi bisa dihitung dengan formula persen LKBD dikalikan jumlah kas yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Ini Ibu beri catatan tidak termasuk bunga. Kemudian persen LKBD menghitungnya bagaimana? Harga jual dikurangi harga pokok, dibagi harga jual kita kalikan 100%. Jadi misalnya harga jualnya Rp1.000, harga pokoknya 800. Harga jual 1.000 berarti ini 200 dibagi 1.000, berarti ada 20%. Apabila tahun yang bersangkutan itu kita ada penerimaan sebanyak Rp100, maka besarnya laba yang diakui 20% dikalikan 100. Berikutnya di poin nomor 3, laba kotor direalisasi merupakan pengakuan laba secara bertahap dari laba kotor belum direalisasi. Jadi laba kotor direalisasi ini harapannya semakin tahunnya maju laba kotor direalisasinya semakin banyak, kemudian laba kotor belum direalisasinya semakin berkurang. Kemudian yang keempat, pendapatan bunga dicatat dan diakui tersendiri di luar laba kotor. Dan yang terakhir, laba kotor yang belum direalisasi, menjadi laba kotor terrealisasi, disajikannya adalah di laporan neraca sebagai kelompok utang atau kelompok kewajiban. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan contoh. Contohnya, pada tanggal 1 Oktober 2019, PT Nada Kencana menjual 12 unit rumah dengan harga pokok per kapling 300 juta. Dengan harga jual 400 juta ditambah bunga 10% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap semester selama 5 tahun dengan uang muka 20% dari harga jual. Kemudian, karena tadi disampaikan ada bunga dihitung dari sisa pinjaman. Nah, atas transaksi seperti di atas, maka perusahaan atau PT Nada Kencana perlu melakukan pencatatan. Yang pertama, pada saat penjualan, tanggal 1 Oktober, berapa yang harus dicatat
di penjualan, berapa kas yang diterima, berapa laba yang harus dicatat, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, PT Nada Kencana juga harus membuat tabel angsuran untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran. Kemudian yang ketiga, kita perlukan juga jurnal penyesuaian terkait dengan pendapatan. Yang keempat, jurnal penutup. Kelima, jurnal pembalik. Kemudian jurnal yang keenam adalah jurnal pada saat penerimaan angsuran. Di contoh ini Ibu hanya akan mengambil satu saja, yaitu pada saat menerima angsuran yang pertama. Baik anak-anak, karena tadi untuk penjualan angsuran ada dua metode, kita akan mencoba menerapkan metode yang pertama untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu untuk penjualan angsuran dicatat menggunakan metode laba diakui pada periode penjualan. Perhitungannya semacam ini anak-anak. Tadi kita menjual 12 unit rumah dengan harga 400 juta sehingga nilai penjualannya adalah 4.800.000.000. Uang muka 20% dari penjualan 960 juta. Sehingga piutang angsurannya adalah jumlah penjualan dikurangi dengan uang muka. Piutang angsuran kita hitung 4.800.000.000 dikurangi 960 juta. Ketemu 3.840.000.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualan tadi disampaikan di soal bahwa harga pokok per kaplingnya adalah 300 juta. Sehingga harga pokoknya 12 kali 300 juta menjadi 3.600.000. Sehingga berapa laba penjualan angsuran? Laba penjualan angsuran diperoleh dari nilai penjualan dikurangi dengan nilai harga pokok. Penjualannya 4.800.000.000, harga pokoknya 3.600.000.000 sehingga laba penjualan angsurannya adalah 1.200.000.000. Nah, dari hasil perhitungan ini kemudian kita akan catat dalam jurnal. Yang pertama, kita menerima uang muka sebesar 960 juta. Maka kita mencatatnya dengan cara mendebit kas 960 juta. Kemudian kita tadi mencatat ada piutang angsuran 3.840.000.000 rupiah. Piutang angsuran bertambah, kita catat di sebelah debit. Piutang angsuran 3.840.000.000. Kemudian ini perbedaan dengan penjualan secara kredit. Bila terjadi penjualan secara kredit, maka akun yang dikredit adalah akun penjualan. Tetapi pada penjualan angsuran, akun yang dikredit bukan penjualan, melainkan langsung asetnya. Dalam hal ini rumah, rumah atau kalau misalnya penjualannya berupa barang-barang elektronik, kita bisa menggunakan akun persediaan barang dagangan. Nah, ini rumah masuk kategori properti, tanah, rumah, ini bisa langsung dicatat dengan nama asetnya. Aset atau rumah di sini tadi kita catat sebesar harga pokok yaitu 3.600.000.000. Sementara untuk selisihnya kita catat di sebelah kredit dengan cara mengkredit akun laba penjualan angsuran sebesar 1.200.000.000. Perhatikan sambil mengingat materi penjualan kredit yang lalu, jadi ada sedikit perbedaan. Untuk penjualan angsuran kita yang pertama tidak menggunakan akun penjualan dan yang kedua kita tidak menggunakan akun harga pokok penjualan atau cost of goods sold, tetapi yang kita catat adalah langsung laba, yaitu selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Ini untuk transaksi yang tanggal 1 kita buat jurnal semacam itu.
kas debit 960 juta, piutang angsuran debit 3.840.000.000, sementara rumah dan laba penjualan angsuran kita catat di sebelah kredit masing-masing 3.600.000.000 dan 1.200.000.000. Berikutnya, setelah transaksi penjualan tanggal 1 kita catat, kita akan membuat tabel angsuran. Perhatikan tadi kita melakukan penjualannya adalah 1 Oktober 2019. Kemudian kita balik lagi ke soal untuk mengingat kembali. Pembayarannya dilakukan setiap semester selama 5 tahun. Berarti pembayarannya nanti dilakukan sebanyak 5 kali 2, 10 kali. Karena dalam 1 tahun ada 2 semester. Nih, penjualan pertama tanggal 1 Oktober 2019, berarti 6 bulan berikutnya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, berarti untuk angsuran yang pertama nanti kita buat di tanggal 1 April. Nah, ini kita lihat sekarang tabelnya. Perhatikan anak-anak. Untuk angsuran yang pertama dilaksanakan di tanggal 1 April 2020. Saldo piutang diambil dari jurnal yang tadi, saldo piutangnya 3.840.000.000, karena tadi jumlah penjualannya 4.800.000.000, sudah ada uang muka sebanyak 960 juta rupiah. Nah, karena saldo piutangnya itu 3.840.000.000 dan diangsur 10 kali, ya, maka angsuran pokoknya tinggal kita bagi 10. 3.840.000.000 kita bagi 10, sehingga setiap kali mengangsur, ya, pelanggan membayar angsuran pokoknya 384 juta. Nah, tadi selain dibebani dengan angsuran, pembeli atau customer juga dibebani dengan bunga, dengan beban bunga. Bagi pembeli itu adalah beban bunga, sementara bagi penjual atau bagi PT Nada Kencana itu merupakan pendapatan. Angsuran bunga tadi ketentuannya adalah 10% dari sisa piutang. 10% itu adalah tarif untuk 1 tahun, sehingga untuk bunga untuk di angsuran yang pertama, cara menghitungnya adalah saldo piutangnya 3.840.000.000, kita kalikan 10%, kemudian 10% kita bagi menjadi 2, karena ini tadi dalam 1 tahun dibagi menjadi 2 semester. Ya. Seperti itu, sehingga angsuran yang harus diterima adalah 192 juta, sehingga pada tanggal 1 April 2020 nanti, pihak pembeli diharapkan membayar sebanyak 576 juta yang terdiri dari angsuran pokok 384 juta dan angsuran bunganya 192 juta rupiah. Nah, ini kemudian tabel ini kita buat untuk angsuran yang kedua. Saldo piutangnya berarti saldo piutang angsuran pertama dikurangi angsuran pokok 3840 dikurangi 384 dan seterusnya, angsuran bunganya menyesuaikan. Ya, itu untuk pembuatan tabel angsuran. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Ya. Kita lanjutkan sekarang terkait dengan jurnal penyesuaian yang perlu dibuat. Seperti anak-anak tadi pahami bahwa pada saat tadi kita melakukan penjualan pada tanggal 1 Oktober 2019, kita ada menerima hanya uang muka saja. PT Nada Kencana baru akan menerima uang lagi, yaitu pada angsuran pertama tanggal 1 April 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, artinya kita itu masih memiliki piutang bunga atau pendapatan bunga yang sudah menjadi hak periode tahun 2019. Tadi dari tabel kita tahu bahwa kita memiliki saldo piutang adalah sebesar 3.840.000.000. Bunganya nanti sebesar 6%. Maaf nggih, sebanyak 6 bulan, nggih, 6 bulan. Nanti akan kita terimanya di tanggal 1 April.
Artinya, selama tahun 2019 ada periode kita yang sudah berhak memperoleh pendapatan bunga, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Atau dengan kata lain, pendapatan bunga yang akan kita terima pada tanggal 1 April 2020 itu tadi, yang 3 bulan menjadi haknya tahun 2019, dan yang 3 bulan lagi, Januari, Februari, Maret adalah menjadi haknya tahun 2020. Di sini kita harus mencatat pendapatan bunga yang sudah menjadi haknya tahun 2019. Kita hitung dengan cara saldo piutang kita kalikan 3/12. Kenapa 3/12? Karena selama tahun 2019 kita sudah berhak atas bunga selama 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember dengan tarif 10% per tahun. Sehingga untuk tahun 2019 kita berhak atas pendapatan bunga sebanyak 96 juta. Sehingga kita harus mencatatnya menjadi piutang bunga kita debit 960 juta dan pendapatan bunga kita kredit 96 juta. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk mencatat piutang bunga atau pendapatan bunga yang sudah menjadi haknya tahun 2019. Berikutnya, kita juga perlu membuat jurnal penutup. Seperti kita ketahui, jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun-akun atau saldo akun nominal. Kita memiliki beberapa akun nominal terkait dengan penjualan angsuran, yaitu yang pertama adalah laba penjualan angsuran itu sendiri, dan yang kedua adalah pendapatan bunga. Kedua akun ini harus ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Tadi laba penjualan angsuran ada 1.200.000, pendapatan bunganya tadi kita catat di sebelah kredit 96 juta. Untuk menutup kedua akun ini, maka kita mencatatnya di sebelah debit. Jadi jurnal penutup yang perlu kita buat, laba penjualan angsuran dan pendapatan bunga kita debit masing-masing 1.200.000 dan 96 juta. Sementara untuk akun kontranya kita menggunakan akun ikhtisar laba rugi sebesar jumlah ini tadi berarti 1.296 juta rupiah. Berikutnya, sesudah membuat jurnal penutup, pada tanggal 1 Januari 2020 kita perlu membuat jurnal pembalik. Salah satu fungsi jurnal pembalik adalah untuk memastikan konsistensi dalam pencatatan. Karena tadi sudah Ibu jelaskan, untuk penerimaan angsuran per 1 April nanti kita akan mencatat adanya kas dan pendapatan bunga. Sehingga untuk pendapatan bunga ini, supaya akun untuk mencatatnya ini selalu sama, jurnalnya selalu sama, maka jurnal penyesuaian terkait pendapatan bunga perlu kita balik. Sehingga pendapatan bunga, kalau tadi anak-anak perhatikan, kita sudah pernah mencatatnya di jurnal penyesuaian, kemudian sudah kita tutup, maka saldo pendapatan bunganya sudah 0. Maka di periode tahun 2020, akun pendapatan bunga ini harus kita munculkan kembali. Cara memunculkannya kembali adalah dengan mendebit pendapatan bunga dan mengkredit piutang bunga masing-masing sebesar 96 juta rupiah. Sehingga nanti pada saat menerima angsuran yang pertama, kita tetap membuat jurnal dengan mendebit kas, kemudian yang dikredit adalah piutang angsuran dan pendapatan bunga, di mana jumlah yang tertera di pendapatan bunga sama dengan yang sudah tertera di tabel angsuran. Berikutnya, nah ini yang terakhir, yaitu untuk mencatat penerimaan angsuran yang pertama. Tadi dari tabel sudah diketahui, untuk angsuran yang pertama kita akan menerima pembayaran yang terdiri dari piutang angsuran 384
dan pendapatan bunga 192 juta, sehingga pada tanggal 1 April kita menerima uang sebesar 576 juta. Perhatikan di sini pendapatan bunga kita kredit sebesar 192 juta. Tetapi bila ini kita kompilasi dengan jurnal pembalik yang sebelumnya, maka di sini akan muncul bahwa pendapatan bunga yang diakui di tahun 2020 tidak full 192 juta, tetapi hanya 96 juta. Kenapa? Karena yang 96 juta merupakan hak dari tahun 2019. Ini untuk pencatatan angsuran dengan menggunakan metode laba diakui pada saat penjualan. Baik, anak-anak, kita lanjutkan dengan pencatatan menggunakan metode yang kedua, yaitu pencatatan diakui dengan laba diakui secara proporsional sesuai realisasi kas. Masih menggunakan soal yang sama. Kita akan membuat jurnal untuk transaksi pada saat terjadi penjualan. Kita lihat anak-anak, untuk perhitungannya masih sama dengan menggunakan metode laba diakui pada saat penjualan. Yang membedakan hanya pada akun laba kotor belum direalisasi. Jika pada metode laba diakui pada saat penjualan, laba dicatat pada akun laba penjualan angsuran. Tetapi dengan metode yang kedua ini, laba penjualan angsuran dicatat pada akun laba kotor belum direalisasi. Perbedaannya itu. Kemudian yang kedua, untuk tabel angsuran sama persis. Kemudian yang ketiga, untuk pengakuan laba yang menjadi hak tahun 2019 juga sama persis. Nah, yang membedakan di poin yang keempat. Pada tahun 2019, kita harus mengakui berapa laba yang sudah terrealisasi. Karena jika anak-anak ingat, selama tahun 2019 ini, perusahaan sudah menerima uang tunai dari tadi uang muka sebesar 960 juta. Tadi ini berasal dari 20% dari nilai penjualan. Artinya selama tahun 2019 ini kita sudah menerima uang tunai sebesar 960 juta. Dari 960 juta itu ada prosentase yang merupakan laba yang sudah menjadi hak tahun 2019. Pertama kita hitung persen LKPD-nya dulu. Persen LKPD kita hitung harga jual dikurangi harga pokok, kita bagi harga jual kali 100%. Ketemu persen LKPD 25%. Kemudian tahun 2019 kita menerima uang 960 juta. Sehingga pada tahun 2019 laba yang sudah terrealisasi adalah 25% dikalikan 960 juta, 240 juta rupiah. Sehingga dari total laba belum direalisasi sebesar 1.200.000.000, 240 juta diantaranya sudah direalisasi. Nah, untuk mencatatnya, laba kotor direalisasi bertambah, kita catat di sebelah kredit 240 juta, sementara laba kotor belum direalisasinya berkurang karena sudah terrealisasi. Kalau tadi pada saat penjualan laba kotor belum direalisasi kita catat di sebelah kredit, maka untuk penyesuaian kita kurangi dengan cara mencatatnya di sebelah debit. Berikutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup otomatis berbeda dengan metode yang pertama. Jika pada metode yang pertama kita menutup akun laba, penjualan angsuran dan pendapatan bunga, maka pada metode yang kedua yang kita tutup adalah akun laba kotor direalisasi dan pendapatan bunga dengan angka sebesar yang tadi sudah dicatat pada jurnal penyesuaian. Berikutnya untuk jurnal pembalik. Jurnal pembalik antara metode 1 dan metode 2 sama,
yaitu dengan cara mendebet pendapatan bunga dan mengkredit piutang bunga. Lanjutnya, untuk pencatatan transaksi penerimaan angsuran 1 pada tanggal 1 April 2020 antara metode pertama dan metode yang kedua juga sama. Sehingga pada kedua metode ini bisa kita simpulkan perbedaannya hanya satu, pada saat terjadi transaksi penjualan akun yang digunakan berbeda. Jika pada metode pertama kita menggunakan akun laba penjualan angsuran, maka pada metode yang kedua kita menggunakan akun laba kotor belum direalisasi. Perbedaan yang kedua adalah pada saat mencatat jurnal penyesuaian. Pada metode yang kedua kita memerlukan jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya laba kotor yang sudah direalisasi. Karena jurnal penyesuaiannya berbeda, maka otomatis jurnal penutupnya pun berbeda. Nah, baik anak-anak, untuk anak-anak lebih memahami perbedaan antara kedua metode tadi dalam mencatat penjualan angsuran, di sini Ibu sertakan ada tabel yang berisi aspek keterangan dan ada dua metode yang sudah Ibu jelaskan. Untuk transaksi, Ibu gunakan contoh yang sama dengan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ini anak-anak Ibu harap untuk tabel ini bisa dilengkapi. Harapan Ibu ketika anak-anak sudah bisa mengisi tabel ini, anak-anak akan lebih memahami terkait pencatatan penjualan angsuran di sebuah perusahaan. Demikian untuk penjelasan Ibu terkait dengan materi penjualan angsuran. Silakan anak-anak belajar secara mandiri di rumah dengan menggunakan berbagai sumber. Kemudian untuk tugas dari Ibu adalah silakan untuk tabel ini diisi, disalin di buku tulis, kemudian silakan diisi. Demikian dari Ibu, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.